Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, menindaklanjuti kerinduan anggota jemaat untuk menikmati persekutuan melalui pelaksanaan ibadah hari Minggu maupun ibadah lainnya di masa pandemi COVID-19 dengan berpedoman terhadap beberapa surat edaran. Yang pertama, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang panduan penyelenggara kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Yang kedua, Surat Edaran Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang ketiga, Surat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan BPS Wilayah 4. Dan yang keempat adalah pemerintah daerah Kota Bekasi di mana kita berdomisili. Untuk melakukan ibadah new normal, tentu kita perlu memahami apakah sebenarnya new normal itu. New normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah penyerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah kita bisa menyesuaikan dengan pola hidup kita sehari-hari, dan pola hidup itu kita harus terapkan dalam new normal. Apa sebenarnya itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita selalu memakai masker sejak dari rumah dan selama beribadah, berada di area dan di dalam rumah ibadah. Yang kedua, kita rajin mencuci tangan. Yang ketiga, kita menjauhi kerumunan. Dan yang keempat, selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan yang kelima dan terakhir adalah tidak boleh sama sekali kita kontak fisik dengan orang lain, bersalaman atau berpelukan. Marilah kita menyaksikan simulasi penerapan new normal ketika jemaat akan datang beribadah. Tahapan untuk ibadah new normal adalah sebagai berikut. Tahapan untuk ibadah new normal. 1. Sepanjang ibadah berlangsung, jemaat tidak diperkenankan membuka atau melepaskan masker. Kedua, suhu badan akan diukur jika di bawah 37 derajat Celcius, jemaat bisa mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Tetapi jika di atas 37,5 derajat Celcius, maka anggota jemaat akan diukur kembali 5 menit kemudian. Jika tetap 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan memakai sabun. Yang keempat, memakai hand sanitizer. Yang kelima, memasuki ruang ibadah dengan tempat duduk yang sudah diatur dengan berjarak 1,5 meter. Yang keenam, jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas, dan yang mempunyai penyakit bawaan dilarang beribadah di dalam gedung gereja. Jika situasi sudah memungkinkan dan apabila semua protokol kesehatan sudah dipersiapkan, maka penerapan ibadah new normal
dapat segera dilaksanakan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita akan mempraktekkan 6 langkah cara cuci tangan. Nah, cara cuci tangan yang kita pakai ini adalah dengan hand sanitizer, ya, tidak memakai air mengalir. Waktunya 24 sampai 25 detik. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ore. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ketika wabah penyakit masih mengintai dan sekarang longsor telah mengurung Tanalu, kini Masamba
Rada, Sabang, dan sekitarnya meratap. Banjir bandang menggulung, menyeret harapan kami dan menyisakan endapan lumpur sehingga 2 meter. Membenamkan banyak hal dan menyiksakan atap rumah yang tak sempat diseretnya. Dalam kerinduan dan penantian, lawanan Tuhan di tengah badai yang kita hadapi melalui tuntunan tema, tegar di tengah tekanan. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Menyertai juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, dalam tekanan berat yang kita alami, marilah kita merendahkan diri mengaku kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ku bawa dosa
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Matius 9 ayat 28. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diberi belas kasihan, walau terlayak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kalau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Mari bermazmur, puji-pujian berbalas-balasan Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan akan kita baca lalu kita renungkan. Ada 3 bacaan kita untuk minggu ini, Yesaya 44 ayat 1 sampai 8, Roma 8 ayat 12 sampai 25, Matius 13 ayat 36 sampai 43, dan itu menjadi bahan utama nanti. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur naik kepadamu
mensyukuri akan kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Sekalipun kami masih dalam suasana pergumulan COVID-19, dilanda lagi dengan berbagai bencana, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Luwu Utara, tapi hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun lewat ibadah virtual. Dari dalamnya Tuhan, firman-Mu akan kami baca lalu kami renungkan. Mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, Engkau menolong dan menguasai kami semua ini, agar supaya ketika firman-Mu itu dibaca dan direnungkan, melalui petunjuk dan restu-Mu lah kami boleh mengerti. Bukan hanya mengerti saja, tetapi mampu memberlakukan hidup ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berfirman-Lah karena kami sudah siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyuruhkannya, biarlah ia memberitahukannya dan bertentangannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah pembacaan kedua. Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan 43, itulah bacaan yang ketiga dan sekaligus ini menjadi bahan utama untuk kita renungkan nanti. Jadi kita fokus pada Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Hilanglah keraguan.
Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tegar di tengah tekanan, itulah tema renungan kita minggu ini, tegar di tengah tekanan. Dengan harapan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa melalui perenungan ini kita semakin yakin dan semakin termotivasi untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu berjalan sendirian. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini, kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menghadapi tantangan itu. Nah, Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 ini adalah penjelasan Yesus tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan lalang di antara gandum, saudara-saudara, adalah penggambaran dari realita hidup yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Anak-anak Tuhan itu digambarkan sebagai gandum, akan hidup di tengah-tengah keberadaan bersama dengan anak-anak si jahat yang digambarkan dengan lalang. Mereka hidup bersama, tumbuh bersama, menggunakan tanah yang sama, menghirup udara yang sama, bahkan bersama-sama hidup dari pupuk yang sama. Mungkin saja saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa jadi lalang menghimpit dan menghalangi pertumbuhan gandum. Tapi satu hal, bahwa sekalipun dihimpit atau dihalangi pertumbuhannya, gandum tetaplah gandum, ilalang tetaplah ilalang. Jadi lewat perumpamaan ini Yesus mau menegaskan bahwa kehidupan orang-orang percaya itu, kehidupan anak-anak Allah itu tidak lepas dari berbagai tantangan atau persoalan. Jadi mengikut Yesus itu tidak lepas dari berbagai persoalan dan tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan jauh sebelumnya Yesus sudah menyampaikan itu. Yesus sudah mengingatkan itu, bahwa ada resiko-resiko yang harus kita tanggung ketika kita memikul salib. Misalnya di dalam Matius pasal 10 ayat 16, Yesus sudah menasihati setiap pengikutnya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, Yesus sudah menasihati juga setiap orang yang mau mengikut dia bahwa mereka akan berhadapan dengan sejumlah tantangan dan rintangan. Nah, saudara-saudara, melalui perumpamaan ini juga sesungguhnya Yesus ingin mengajar kepada setiap orang yang mengikut dia untuk mengintrospeksi diri. Artinya begini saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus mari kita introspeksi diri. Kita di posisi mana? Apakah kita ini gandum atau ilalang? Dan setelah kita bisa memastikan diri, kalau kita adalah gandum, bagaimana menyikapi orang-orang lain yang adalah kategori ilalang. Nah, saudara-saudara, karena itulah melalui perumpamaan ini Yesus mau mengingatkan kepada pembaca, lebih khusus kita gereja sekarang ini, agar supaya kita menyadari ada fakta yang harus kita hadapi. Seperti yang sudah sering-sering saya ungkapkan, ingatlah kita hadir dalam dunia yang punya fakta. Gereja itu tidak hadir di dunia yang kosong. Ia hadir di tengah-tengah fakta kehidupan. Dia harus berhadapan dengan budaya, dengan teknologi, dengan berbagai perkara sosial, termasuk dia harus berhadapan dengan berbagai bencana, wabah penyakit, dan lain-lain sebagainya. Itulah fakta bagi anak-anak Allah, itulah fakta bagi kita orang percaya bahwa memang kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang lain, berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya, hidup berdampingan dengan realita yang ada ini. Nah, karena itu tugas kita, tugas gereja bukan untuk mencabut atau menyingkirkan mereka, bukan itu. Itu bukan tugas kita, apalagi mau menilai. Itu tugas Yesus, tugas Tuhan. Dalam perumpamaan ini dikatakan nanti pada zaman akhir akan dipisahkan mana gandum, mana ilalang setelah
dilihat buahnya. Tugas kita, saudara-saudara, ialah hidup berdampingan dengan mereka dan terus-menerus memperlihatkan buah. Jadi kita tumbuh bersama, tetapi kita berbeda dalam buah. Inilah yang membedakan kita nanti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-sekali khawatir apalagi takut untuk disingkirkan oleh lalang itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang disebut gandum. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang lain ialah di dalam realita hidup yang sementara kita jalani ini juga kita sering menemui banyak orang yang berperilaku tertentu mirip-mirip mengikut Yesus. Rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan, aktif di dalam pelayanan. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, motivasi mereka melakukan itu justru lain daripada yang lain. Justru memperlihatkan perilaku yang lain. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya murid-murid mengatakan begini kepada Yesus dalam perumpamaan itu, dan ketika mereka bertanya, bolehkah kami mencabut lalang yang tumbuh di antara gandum itu? Bolehkah kami mencabut? Karena lalang itu mengganggu sekali pertumbuhan gandum itu. Ingat tadi mereka tumbuh bersama di tanah yang sama, di udara yang sama, makan dari makanan yang sama, tapi gandum selalu dipengaruhi oleh lalang itu. Dan mereka itu tumbuh bersama. Dan memang sulit membedakan. Apalagi kalau sejak awal dari tanaman itu sulit kita bedakan. Nanti setelah berbuah baru bisa kita bedakan. Apakah harus kita mencabut lalang di antara gandum itu? Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Yesus, saudara-saudara, rupa-rupanya lebih tertarik pada bagaimana gandum itu tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang itu. Artinya apa itu, saudara-saudara? Kalau Yesus mengajarkan biarlah kita tumbuh bersama dengan penderitaan, biarlah kita tumbuh bersama dengan problem, biarlah kita tumbuh bersama dengan tekanan, biarlah kita tumbuh bersama dengan orang-orang jahat, biarlah kita berdampingan dengan orang-orang yang menjahati kita. Biar kita tumbuh di situ. Apa artinya itu bagi kita ketika Yesus mengatakan itu? Artinya sebenarnya saudara-saudara, Yesus mengatakan, mari belajar bertahan di tengah-tengah tekanan seperti begitu. Mari kita belajar bertahan. Dan belajar bertahan di tengah-tengah tekanan seperti begitu mengajarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya dengan kedekatan dengan Tuhan, saudara-saudara, kita mengalami apa yang disebut dengan ketenangan. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk apa kita menggerutu? Untuk apa kita marah-marah? Untuk apa kita mengutuk? Untuk apa kita menganggapnya sebagai aib? Kalau dalam kemiskinan itu justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk apa kita menggerutu dan marah-marah serta mengutuk? Kalau sakit penyakit itu justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk apa kita menyesal, menggerutu, bahkan mengutuknya sebagai aib? Kalau dalam peristiwa corona ini kita bisa lebih dekat dari Tuhan. Itulah yang Yesus mau, jangan kita mencabut lalang di antara gandum itu. Saudara-saudara, ada seorang ibu tua pernah bercerita kepada kami. Saya tidak bisa sebut namanya siapa ibu tua itu. Ibu tua itu mengatakan begini kepada kami. Seorang ibu tua yang kehidupannya sangat memprihatinkan. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan supaya saya dilepaskan dari kemiskinan dan penderitaan ini. Lalu saya bilang, oh kenapa nenek berkata begitu? Lalu perempuan tua itu mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, saya takut
Kalau Tuhan melepaskan saya dari penderitaan dan kemiskinan ini, saya sudah tidak dekat lagi dengan Dia. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Untuk apa kita menggerutu? Untuk apa kita marah-marah? Untuk apa kita mengutuk? Kalau keadaan seperti begini sudah bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk apa kita marah-marah? Untuk apa kita menggerutu? Untuk apa kita mengutuk? Kalau keadaan yang sudah kita nikmati ini kita bisa berbuah di dalamnya. Untuk apa kita menggerutu, mengutuknya? Kalau kesepian ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dibanding daripada kalau kita hidup dalam keramaian. Kalau ketaatan ini bisa membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk apa kita menggerutu terhadap ketaatan itu? Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang memang kita merasa tidak mungkin untuk membiarkan orang-orang seperti begitu. Ada kejengkelan, ada sakit hati, ada ketersinggungan. Tapi Yesus katakan jangan. Pertama, Yesus mau itu bukan hakmu. Bukan hakmu itu menyingkirkan orang-orang jahat seperti begitu. Bukan hakmu. Sekalipun kita ingin. Itu hak Yesus. Itu nanti dari setelah segala sesuatunya ini di akhir zaman. Yang Yesus mau lihat perumpamaan ini ialah bertumbuhlah bersama. Hiduplah bersama dengan ilalang itu. Mari kita tumbuh bersama dengan kondisi yang ada seperti begini. Mari kita tumbuh bersama dengan persoalan-persoalan hidup. Mari kita tumbuh bersama dengan orang-orang lain. Yang mungkin orang-orang lain itu menjahati kita, orang-orang lain itu mau agar supaya kita binasa, mari kita tumbuh bersama. Supaya apa, saudara-saudara, kita belajar? Belajar dalam kesabaran. Lebih-lebih lagi, belajar untuk mengampuni. Sebab saudara-saudara, jauh sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Ia sudah menasihati tentang itu. Bahkan Yesus sendiri mengalami itu. Penderitaannya ditolak, penderitaannya ada karena apa yang dia buat itu ditolak oleh manusia. Dan lagian saudara-saudara, ingatlah, Injil itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk main hakim sendiri. Injil itu tidak pernah memberi kita petunjuk untuk menghakimi, main hakim sendiri. Baik itu melalui kata-kata maupun tindakan. Sebaliknya justru Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi. Mengasihi musuh. Mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini juga mau mengartikan kepada kita bahwa hanya Yesus yang bisa membedakan antara lalang dan gandum itu. Yang akan dipisahkan pada waktunya nanti. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui jawaban Yesus, Ia ingin memberi pesan kepada kita bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia hanya menilai sebatas pada apa yang nampak. Hanya Allah yang bisa melihat jauh lebih dalam di hati manusia. Itu artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Yesus yang bisa membedakan dengan jelas kelak nanti di pengadilan terakhir. Jadi ini adalah hak Yesus. Nah, sekaligus dengan itu saudara-saudara, melalui perumpamaan ini Yesus juga mau mengajarkan kepada kita sebagai pendengar sekarang ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gandum, sekalipun kita berada di antara ilalang, namun sebagai anak Tuhan kita punya jaminan, saudara-saudara. Kita akan dikuatkan di situ. Kita akan dikuatkan mengalami itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, tegar di tengah-tengah tekanan, mengajarkan kepada kita sebenarnya untuk sabar. Mengajarkan kepada kita saudara-saudara untuk tidak lari dari realita kehidupan ini. Tidak menggerutu terus-menerus, tidak marah-marah tidak menerus, tidak menyesal. Mengapa harus begini? Kenapa harus terjadi seperti ini? Tapi ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita berbuah bersama dengan Yesus di tengah-tengah tekanan hidup seperti begitu. Mari kita berbuah di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang serba sulit ini. Mari kita berbuah bersama dengan Yesus di tengah-tengah persoalan yang sementara kita hadapi.
Mari kita berbuah bersama dengan Yesus di dalam dan melalui peristiwa corona ini. Itu yang akan membedakan kita nanti dengan ilalang. Itu yang akan membedakan kita nanti dengan orang-orang lain. Panggilan kita ialah panggilan untuk berbuah. Kita ditempatkan di sini sekarang ini adalah untuk memperlihatkan buah. Tegarlah selalu dalam tekanan hidup saudara-saudara, karena kita adalah gandum, kita adalah anak-anak terang. Amin. Mari kita ucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara, lalu kita ucapkan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segenap dunia
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan yang sudah kita alami. Sebagai nats pengantar persembahan syukur, kita ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kita akan membawa persembahan kita dan diiringi dengan lagu dari PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Persembahan kita dipersilahkan untuk mentransfer ke rekening bendahara jemaat seperti yang tertera di layar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini, tahun 2020, anak-anak kita Sekolah Minggu Gereja Toraja akan diinisiasi, di wisuda, dilantik dari anak kecil menjadi anak besar, suatu kebahagiaan. Karena itu bersukacitalah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, oma-opa yang punya cucu di wisuda hari ini. Inisiasi. Silakan. Shalom, Mama, Papa, dan adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu. Setiap tahun anak sekolah minggu akan mengalami pindah kelas dari kelas yang lebih kecil ke kelas yang lebih besar. Kak Eva akan membacakan pindah kelas balita ke kelas kecil. 1. Madarana Tandirerung. 2. Melinda Komba. Anak sekolah minggu pindah kelas kecil ke kelas besar. 1. Irgi Pasundun Kama. 2. Amanda Pongtambing. 3. Adeline Kristabel Ayal. 4. Firalda Lambe Kamoda. 5. Hazael Grostov Sugianto. Anak sekolah minggu pindah kelas besar ke kelas remaja A. 1. Juan Alexandros Tande. 2. Melianta Vania Jackson. 3. Karin Tangkerapa Mangedong. 4. Aaron Felix Sirenden. Anak sekolah minggu pindah kelas remaja A ke kelas remaja B. 1. Arlan Julian Bulo. 2.
Michelle Gamaliel Biantong. 3. Calvin Novriando Rombe. 4. Geranium Elizabeth Huta Barat. 5. Melvino Jackson. 6. Marvelo Jackson. 7. Ditania Sangga. 8. Samuel Kurniawan Panggoa. 9. Joy Kesia Naftali Pulung. 10. Jordi Bayu Pakiding. Anak sekolah minggu yang pindah kelas remaja B ke PPGT. 1. Grevi Aprianti Panggula. 2. Tisha Cenike Sine. 3. Christine Alfionita. 4. Renaldi Suleman Sumule. 6. Godwin Darel. 6. Venesia Elizabeth Kadang. 7. Joclyn Apriani Rura Pasorong. Selamat pindah kelas adik-adik, Tuhan berkati. Ya, selamat untuk sekolah minggu yang sudah diwisuda hari ini. Bapak Ibu yang anaknya diinisiasi, selamat. Opa Oma yang anak cucunya juga diwisuda, selamat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh diantar hingga tiba pada akta doa syafaat. Itulah sebabnya penuh harapan apa yang kami buat ini berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih kami sudah boleh bernyanyi, terima kasih kami sudah boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang real ini, kami akan berhadapan dengan sejumlah kenyataan hidup. Karena itu kuatkan kami agar supaya kami kuat hidup dan tumbuh bersama dengan kenyataan hidup ini, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang baik. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk tumbuh kembangnya umat-Mu di sini dalam pelayanannya, melalui pelayanan sekolah minggu. Lebih khusus tadi sudah dilaksanakan inisiasi terhadap anak-anak kami. Terima kasih untuk persoalan ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami di sekolah minggu. Juga PPGT, Tuhan berkati dalam pelayanannya. Lewat pelayanan PWGT, lewat pelayanan PKB, lewat pelayanan panitia-panitia yang terbentuk, pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Biarlah semua pelayanan kami di sini, kami angkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, seperti Bapak MS Lume, Bapak Lukas Kolokolo, Bapak Seba Singkali, Bapak Luther Tandingunga, Bapak Welem Tanga, Bapak Pago Pasangkin, Yermi Uju, Ibu Besti Limbong, Agustina Tanditasak, Tiurma, Ibu Rumiris, Ibu Menuile Melanti, Ibu Lorina Toding. Kami percaya Tuhan berkuasa atas penyakit. Karena itulah Tuhan kami mohon kasihanilah saudara-saudara kami yang sakit ini. Banyak juga saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, juga bersukacita dalam bentuk-bentuk yang lain. Kiranya ketika mereka berdoa, semua itu naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kami beribadah di new normal ini. Berkati persiapan kami supaya tiba saatnya nanti kami akan melaksanakan itu dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam berbagai hal, baik melalui pekerjaan dan tindakan-tindakan yang lain. Bukakanlah jalan bagi mereka ya Tuhan. Karena itu berkatilah umat-Mu di tengah-tengah keadaan hidup mereka masing-masing, ketika mereka berdiri di tengah-tengah keluarga mereka sebagai bapa, ibu, kakek, nenek, anak-anak dan cucu. Pekerjaan mereka, usaha mereka, kegiatan mereka, Tuhan berkati supaya berbuah dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung serbaguna kami di sini. Kiranya Tuhan berkati supaya bisa selesai dengan baik. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba, di Luwu Utara di sana, di Sabang, di Radda, di Baibunta, yang mengalami musibah longsor. Tuhan kuatkan mereka di sana, berkati semua orang yang berkeinginan untuk menyawujud nyatakan cinta kasihnya terhadap pergumulan ini.
Lebih khusus kami gereja ketika kami terpanggil untuk berpartisipasi, berikan kami hikmat-Mu untuk berpartisipasi di situ. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi ini. Tuhan ajar kepada kami menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar. Dalam hidup yang sementara kami jalani ini banyak sekali rencana-rencana kami Tuhan. Banyak sekali kegiatan kami dan juga banyak sekali pergumulan kami. Karena itulah izinkan kami pribadi lepas pribadi menyampaikan itu kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu indah untuk kami semua. Tuhan, bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, Tuhan berkatilah supaya kami aman hidup di dalamnya. Terus menerus kami berdoa untuk persoalan corona ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan jikalau mungkin Tuhan hentikanlah. Tapi bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah sebab kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. PKJ 241, tak kutahukan hari esok. Saudara-saudara, pergilah, wabah penyakit bisa saja menjangkiti kamu. Bencana alam bisa mengubur, menyeret dan menghancurkan banyak hal. Namun dia tak akan kuasa menghancurkan harapan dan keselamatan jiwamu. Jalanilah hidup ini, berbagilah dengan sesama yang menderita, tegarlah di tengah tekanan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 sampai 4 di Badai Topan Dunia. Yesus gunung batu di dunia, di
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan berkati.